sunyi, tapi hati ramai menghakimi. Lisan berzikir, tapi tajam seperti pisau. Kau berdiri di mimbar tinggi dengan jubah dan kata suci, menunjuk dosa orang lain seolah kau tak pernah kotor sedikit pun. Tasbih berputar di tanganmu, tapi hatimu sibuk mengukur. Siapa kafir, siapa hina, seakan surga ada di genggamanmu. Lupakah kau kisah lama itu, yang jatuh bukan karena maksiat. Iblis terusir dari surga bukan karena mabuk dan zina, tapi karena sombong di dada, merasa lebih mulia. Dan kau masih berani merasa suci, menginjak yang jatuh. Hari ini siapa kau, wahai manusia? Panitia surga atau hamba biasa? Ada wanita di sudut gelap, hidupnya penuh luka dan aib. Tak pernah kau sapa namanya, hanya kau lempari dengan hina. Namun di malam yang sunyi, ia memberi seteguk air untuk anjing yang kehausan, dan langit mencatat itu sebagai iman. Takdir yang kau teriakan keras, kalau oleh setetes kasih itu, pelacur itu masuk surga bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena hati yang hidup dan kasih yang nyata. Sedang kau sibuk menghitung dosa tanpa melihat luka sesama. Siapa kau, wahai manusia? Panitia surga atau hamba biasa? Turunkan sedikit kepalamu, langit tak butuh hakim tambahan. Cerminlah sebelum menilai, karena bisa jadi yang kau hina hari ini lebih dekat kepada Ilahi. Jika surga miliknya, mengapa kau sibuk membagikan tiketnya? Jika rahmatnya luas, mengapa hatimu sempit tak terbatas? Jangan jadi panitia surga, jadilah hamba yang takut dan berharap. Tidak semua yang keras itu peduli, tidak semua yang lantang itu cinta. Karena amar ma'ruf nahi mungkar bukan tentang merasa paling benar, tapi tentang menyelamatkan saudara dengan hati yang penuh kasih. Aku melihat manusia saling menghukum, dengan dalil dijadikan tombak dan racun. Lisan bicara tentang cahaya Tuhan, tapi akhlaknya penuh kegelapan. Di mimbar mereka bicara surga, namun mudah membuka aib sesama. Lupa bahwa Nabi mengajarkan dakwah dengan kasih dan kelembutan. Jika niatmu benar mengingatkan, mengapa saudaramu kau permalukan? Bukankah hati manusia rapuh dan dosa tak sembuh dengan amarah yang gaduh? Kata-kata bisa menjadi obat, tapi juga bisa menjadi luka.
Dan tak semua manusia bangkit saat dihantam rasa hina. Mengingatkan bukan mencela, merangkul bukan menghina. Karena tugas kita hanya menyampaikan, bukan merasa paling diselamatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan panggung untuk kesombongan. Jika dakwah membuat manusia lari, mungkin ada yang salah dalam hati. Nabi tak datang membawa kebencian, beliau datang membawa keselamatan. Bahkan pada orang yang menghina, beliau tetap mendoakan dengan cinta. Kini manusia mudah berkata kafir, mudah mencurigai dan menghakimi. Padahal hati bukan milik kita, dan hidayah turun dari langitnya. Aku pun penuh dosa dan celah, masih belajar menjaga jiwa. Maka siapa aku berteriak suci, sedang hatiku sendiri belum bersih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mawizatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Dakwah tanpa kasih akan kehilangan ruhnya, karena hati manusia tak dibuka dengan cacian. Mengingatkan bukan mencela, menuntun bukan menjatuhkan. Karena kita semua hanyalah hamba yang sama-sama mencari cahaya. Jangan jadikan agama sebagai alat untuk melukai sesama. Karena Nabi datang ke dunia membawa rahmat, bukan kebencian. Rahmat, rahmat, lembutkan hati manusia. Rahmat, rahmat, jangan biarkan dakwah jadi amarah. Jika saudaramu jatuh, rangkul dia. Jika saudaramu lupa, doakan dia. Karena bisa jadi orang yang hari ini kau hina, besok lebih dekat kepada Allah daripada dirimu. La tadkhulu jannata hatta tuminu, wala tuminu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga sampai beriman, dan tidak sempurna iman sampai saling mencintai. Dan jika suatu hari aku mengingatkan seseorang, semoga bukan karena ingin terlihat benar, tapi karena aku takut kami sama-sama tersesat di jalan yang gelap. Hey! 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 Sunyi, tapi luka mereka bersuara, bukan karena dosa, tapi karena hinaan manusia. Katamu aku terlalu kotor, tak pantas duduk di barisanmu. Doaku kau anggap tak sampai, karena aku tak sepertimu. Kau ukur iman dari tampilan, dari kata, dari pakaian. Seolah Tuhan hanya melihat apa yang tampak di pandangan. Aku jatuh, aku tahu, tapi aku tak pernah mengaku.
kami yang kau sebut pendosa masih menangis dalam doa. Meski langkah sering tersesat, kami masih mencari cahaya. Dan kau yang tampak begitu taat, apakah hatimu juga selamat? Atau hanya bangga dalam ibadah? Tanpa cinta, tanpa rahmat, kami berbeda. Bukan berarti salah, jalan menujunya tak selalu sama. Yang kau hina karena berbeda belum tentu jauh darinya. Yang kau puji karena terlihat belum tentu selamat jiwanya. Jangan kau bangun singgah sana dari rasa paling sempurna, karena satu bisikan saja bisa menjatuhkan segalanya. Turunkan matamu, dengarkan hatimu. Berapa banyak yang kau lukai dengan dalil yang kau pakai. Tuhan tak butuh pembela yang kasar, tapi hamba yang penuh sabar. Yang kau rendahkan hari ini bisa jadi lebih dicintai, bukan karena mereka suci, tapi karena hati yang kembali. Dan kau yang berdiri tinggi, jangan sampai lupa diri, karena kesombongan sekecil debu bisa menghancurkan amalmu. Kami bukan orang suci, kami hanya ingin kembali. Jika kau tak bisa merangkul, setidaknya jangan melukai. Banyak orang berkata ilmu lebih utama, sebagian berkata adablah mahkotanya. Mereka berdebat siang dan malam, seakan kebenaran hanya milik satu jalan. Namun mereka lupa pada seekor burung yang menembus langit dengan dua sayapnya. Jika satu patah dan satu dibanggakan, ia takkan tinggi, hanya berputar dalam kesesatan. Ilmu tanpa adab bagai pelita di tangan angkuh, menyinari jalan namun membakar hati yang rapuh. Adab tanpa ilmu bagai perahu tanpa arah, terlihat tenang namun mudah hanyut dan menyerah. Para arif berkata, jangan pilih salah satunya, karena keduanya adalah amanah darinya. Ilmu menuntun langkah, adab menjaga jiwa, bersanding bersama menuju ridhonya. Jangan sombong karena merasa paling tahu, jangan sombong karena merasa paling santun. Sebab padi yang berisi semakin menunduk, dan lautan yang luas tak pernah bersuara riuh. Betapa banyak kitab telah ditamatkan, namun lisannya masih melukai insan. Betapa banyak akhlak dipertontonkan, namun enggan belajar dan menerima kebenaran. Bila ilmu tumbuh tanpa kerendahan hati, ia menjelma menjadi mahkota kesombongan diri. Bila adab tumbuh tanpa cahaya pengetahuan, ia mudah tersesat oleh perasaan dan sangkaan. Wahai pencari jalan, renungkanlah sejenak. Pohon tak berbuah hanya karena akar, dan akar tak berguna tanpa batang yang tegak. Semua saling menguatkan dalam takdir yang benar. Para arif berkata, orang berilmu yang tak beradab adalah fitnah bagi ilmu, dan orang beradab yang menolak ilmu adalah fitnah bagi adab. Maka gabungkan keduanya dalam hatimu, agar engkau berjalan, bukan sekadar terlihat berjalan. Ilmu dan adab bagaikan dua sayap burung, membawa manusia melintasi dunia yang penuh kabung. Tak perlu merasa paling suci atau paling mengerti, karena kesombongan
hijab bagi hati. Belajarlah hingga akhir hayatmu, rendahkanlah hati setinggi ilmumu. Sebab kemuliaan bukan pada apa yang kau tahu, melainkan pada bagaimana ilmu itu membentuk dirimu. Ketika ilmu bercahaya dan adab bersemayam, maka lahirlah hikmah yang menenangkan. Dan ketika hikmah telah berdiam di dalam dada, manusia tak lagi sibuk meninggikan dirinya. Di sunyi malam kau berteriak benar, menghakimi luka yang tak kau dengar. Kau angkat kata seolah wahyu, tapi hatimu siapa yang tahu? Kau tunjuk aku pendosa, tak layak berdiri, seolah dirimu tak pernah jatuh sekali. Kau jadikan kata itu cambuk di lidah, menikam tanpa darah tapi luka yang parah. Kau kira Tuhan hanya lihat yang tampak, gerak tubuh, pakaian, cara kau beriak. Kau kira dosa hanya yang terlihat mata, lalu hatimu bebas tanpa noda. Betapa lucunya kau merasa suci saat lisanmu menari dalam iri. Kau lupa ada yang mencatat diam, yang tersembunyi takkan pernah padam. Satu hari nanti semua diputar, tak ada yang lolos dari layar besar. Bukan hanya langkah, bukan hanya suara, tapi isi dada yang kau jaga pura-pura. Hibahmu, fitnahmu, hasad dalam dada akan berdiri telanjang tanpa nada. Kau hina kami dengan kata yang sama, tapi busukmu lebih pekat dari dosa kami yang nyata. Kau bangga dengan topeng kesalehan, namun lupa membersihkan batin terdalam. Mulutmu zikir tapi hatimu tajam, menusuk saudara merasa paling dalam. Kau kira neraca hanya hitung gerakan, tak menimbang niat dan kebencian. Kau kira aman di balik sorban kata, padahal racunmu lebih membunuh jiwa. Dengar gema yang kau abaikan, setiap bisik akan diperlihatkan. Tak ada tirai untuk hati yang kotor, semua terbuka saat hari itu datang menyentuh. Satu hari nanti semua diputar, tak ada yang lolos dari layar besar. Bukan hanya langkah, bukan hanya suara, tapi isi dada yang kau jaga pura-pura. Hibahmu, fitnahmu, hasad dalam dada akan berdiri telanjang tanpa nada. Kau hina kami dengan kata yang sama, tapi busukmu lebih pekat dari dosa kami yang nyata. Siapa kau menilai jiwa? Siapa kau mengaku suci? Yang tersembunyi, yang tersembunyi akan bangkit, akan bersaksi. Topengmu runtuh, rahasiamu jatuh, tak ada lagi tempat bersembunyi. Kau pikir Tuhan buta? Kau pikir hati tak dibuka? Semua akan tampak, semua akan satu hari nanti semua diputar. Tak ada yang lolos dari layar besar. Tangisanmu takkan bisa menutup apa yang dulu kau simpan dalam hidup. Gibah, fitnah, hasad dan dusta, semua jadi saksi atas jiwa. Dan saat kau melihat dirimu sendiri, baru kau sadar siapa yang sebenarnya hina hari ini. Jangan hina luka yang kau tak mengerti, karena bisa jadi kau lebih sakit dari kami. Dan saat rekaman itu mulai diputar nanti, tak ada lagi
tempat untuk lari. Ada jiwa yang terlalu lama mengembara sampai lupa bahwa rumah sejatinya bukan dunia. Aku mencari tenang di ramai manusia, tapi hatiku makin asing dan terluka. Kata para arif, hati yang jauh dari Allah akan lapar meski dunia ada di tangannya. Ku pakai tawa untuk menutupi sepi, ku peluk dunia tapi tak pernah dicintai. Malam demi malam aku terjatuh, menjadi debu dalam nafsuku sendiri. Ya kalbi, irji ila rabbik, fa innal alama la yutfi'u zama al arwah. Wahai hatiku, kembalilah kepada Tuhanmu, karena dunia tak akan mampu memadamkan haus ruh. Kata Ibnu Athaillah, jangan berharap selain kepadanya, karena selainnya hanyalah bayangan yang akan hilang. Dan kini aku mengerti mengapa jiwaku begitu lelah. Aku ingin pulang ke dalam sujud yang lama ku tinggalkan, ke dalam zikir yang dulu menenangkan, sebelum dunia membutakan pandangan. Jika air mata ini adalah jalan, biarkan ia jatuh sebagai penyesalan. Karena hatiku terlalu lama mati dan kini ingin hidup kembali. Dalam kitab para sufi dikatakan, dosa terbesar bukanlah jatuh, tetapi merasa jauh dari ampunan Tuhan. Maka malam ini aku datang membawa luka dan kehancuran, tak meminta dunia dikembalikan, hanya ingin hati ini diselamatkan. Aku lelah menjadi bayangan manusia, lelah mengejar pujian yang fana, sedang ruhku diam-diam menangis, memanggil namamu dalam sunyi yang tipis. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain, wa ij'al qalbi sakinan fi dikrik. Ya Allah, jangan serahkan aku pada diriku walau sekejap mata, dan jadikan hatiku tenang dalam zikir kepadamu. Kata Jalaluddin Rumi, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. mungkin semua kehancuran ini Adalah cara Tuhan memanggilku pulang. Aku ingin pulang, walau langkahku penuh dosa, walau wajahku penuh kecewa. Semoga pintumu masih terbuka. Aku ingin tenggelam dalam zikir, bukan lagi dalam hiruk pikiran. Karena dunia hanya persinggahan dan ruh selalu rindu pada Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Bukan dunia yang menyembuhkanmu, bukan manusia, tetapi ketika hatimu kembali bersujud. La rahata illa ma'allah, tiada ketenangan kecuali bersama Allah. Dan jika suatu hari aku benar-benar pulang, semoga bukan hanya jasadku, tapi juga jiwaku yang akhirnya kembali kepadamu. Ada saat di mana seseorang tak lagi menangis karena sedih. Ia menangis karena lelah.
Aku terlalu lama berpura-pura kuat, menyimpan retak tanpa bersuara, memikul hari demi hari, sampai lupa caranya beristirahat lagi. Masalah datang silih berganti, sedikit demi sedikit mengikis diri. Dan aku terus berkata dalam hati, aku harus kuat, aku harus bertahan lagi. Sampai akhirnya aku tersungkur dan hanya mampu berbisik lirih, ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Lalu aku sadar, Allah mengajarkan doa ini bukan karena manusia lemah, tetapi karena Allah tahu hati manusia punya batas. Karena bahkan orang yang paling kuat pun bisa merasa lelah, sebab menjadi kuat terus-menerus juga melelahkan. Manusia bukan besi, manusia punya hati yang bisa retak dan hancur lalu kembali berdiri. Dan aku belajar malam ini, tak apa jika air mata jatuh, karena meminta pertolongan bukanlah tanda kekalahan. Kadang hidup seperti memikul batu di atas punggung yang mulai rapuh. Masalah demi masalah datang, sedang senyum dipaksa tetap tenang. Tapi Allah tak pernah berkata jangan menangis, Allah tak pernah berkata jangan merasa lelah. Justru Dia mengajarkan agar kita datang dan berserah, mengakui dengan sejujurnya bahwa tanpanya kita tak akan mampu melangkah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan mungkin ada kekuatan dalam dirimu yang bahkan dirimu sendiri belum pernah menyadarinya. Seperti pohon yang diterpa badai, daunnya gugur, batangnya bergoyang, namun akarnya diam-diam semakin dalam. Begitulah ujian, ia tak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang ia datang untuk memperkuat kesabaran. Jika hari ini aku masih bertahan, berarti Allah tahu aku mampu berjalan. Walau diriku merasa rapuh, walau nafasku mulai jatuh, karena Tuhan yang menciptakan hati tak mungkin salah mengukur diri. Dan setiap ujian yang datang hari ini sedang mendidik jiwa untuk kembali. Bukan semua luka harus hilang, bukan semua doa harus datang sekarang, tapi setiap air mata yang jatuh tak pernah luput dari pandangan Tuhan. Mungkin ini bukan titik kehancuranmu, mungkin ini titik terdekat antara dirimu dan Allah. Karena seringkali manusia baru benar-benar bersujud saat hidupnya tak lagi baik-baik saja. Dan mungkin di titik paling lelah, kamu sedang berada di titik paling dekat dengannya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Karena tanpamu kami hanyalah manusia yang lemah, dan hanya kepadamu kami ingin pulang. Di antara air mata dan doa malam, Ada harap yang tak pernah padam. saat dunia berkata menyerah, Hati ini tetap menyebut namamu, Allah.
Dokter berkata waktu tak lama, vonis datang membawa luka. Namun kami percaya di atas segalanya, takdir hanya engkau yang punya. Meski langkah kini terasa berat, meski tubuh sedang terbaring lemah, kami genggam yakin sepenuh jiwa, mukjizatmu selalu ada. Jangan dengar takut yang bicara, jangan biar putus asa berkuasa. Selama nafas masih bersama, harapan takkan sirna. Karena Allah tahu usia kita, bukan manusia yang menentukan semua. selama kita berjuang, berusaha, Berdoa, tak ada yang mustahil bila Dia berkehendak. mukjizat itu nyata. Bagi hati yang percaya, di ujung gelapnya dunia, Cahayamu selalu ada. Yeah. Kini kau jauh di negeri sana, berjuang kuat di ruang operasi. Aku kirim doa setiap detiknya, semoga sembuh dan kembali lagi. Air mata jatuh jadi saksi, cinta ini tak pernah pergi. Ku minta pada Rabb yang maha tinggi, angkat sakitmu hari ini. jangan dengar takut yang bicara, jangan biar putus asa berkuasa. Selama nafas masih bersama, harapan takkan sirna. Karena Allah tahu usia kita, Bukan manusia yang menentukan semua. selama kita berjuang, berusaha, Berdoa, tak ada yang mustahil bila Dia berkehendak. mukjizat itu nyata. Bagi hati yang percaya, Di ujung gelapnya dunia, cahayamu selalu ada. ya Allah, kuatkan dirinya. Ya Allah, sembuhkan lukanya. Ya Allah, panjangkan umurnya, satukan kami dalam ridhomu selamanya. Jika malam terasa lama, subuh pasti datang juga. Dan doa yang terus dijaga tak pernah sia-sia. Tak semua luka datang untuk menghancurkan, kadang ia datang untuk membangunkan. Ada hati yang terlalu cinta dunia, sampai Allah menegurnya lewat air mata. Dulu ku anggap sakit adalah hukuman, setiap kehilangan terasa seperti kutukan. Saat tubuh lemah dan hidup berantakan, aku marah pada keadaan dan Tuhan. Kupikir bahagia hanyalah dunia, harta, pujian dan tepuk manusia. Namun musibah datang mengetuk dada, menghancurkan semua yang kupuja. Kata Ibnu Athaillah, Allah menurunkan ujian bukan untuk membencimu, tapi agar hatimu sadar bahwa dunia bukan rumahmu. Dan ketika semuanya hilang, barulah aku mendengar suara langit yang lama tenggelam.
Jangan biarkan hatiku mati dalam cinta dunia yang fana. Ada orang yang tertawa di keramaian, namun jiwanya tenggelam dalam kehampaan. Ada yang sehat namun jauh dari Tuhan, dan ada yang sakit tapi dekat dengan ketenangan. Musibah mengajariku pelan bahwa hidup bukan soal kenyamanan. Kadang Allah menghancurkan harapan agar manusia belajar bersandar. Aku mulai mengerti satu hal, tak semua tangis adalah gagal, karena sebagian luka ternyata membuka jalan menuju cahaya. Walanabluwannakum bisya'in minal khawfi wal ju'i, dan sungguh kami akan menguji kalian. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kini aku tahu mengapa sebagian manusia berubah setelah jatuh, karena musibah kadang membuka mata yang tak mampu dibuka oleh nasihat. Rahasia musibah kadang tersembunyi dalam air mata. Allah tak selalu mengambil untuk menghancurkan hidup kita. Mungkin yang sedang dipatahkan adalah kesombongan dan keterikatan, agar hati yang terlalu mencintai dunia kembali sujud kepadanya. Sabar, sabar, di balik luka ada cahaya. Sabar, sabar, Allah tak pernah sia-siakan hamba. Jangan buru-buru menyalahkan takdir, karena manusia hanya melihat luka, sedang Allah melihat keselamatan ruhnya. Kadang kehilangan adalah penjagaan, kadang kehancuran adalah awal kepulangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani di luar kemampuan hambanya. Dan bila hari ini aku masih diuji, semoga bukan karena Allah membenciku, tapi karena Dia masih memanggil hatiku untuk kembali. Ada amal yang tampak besar di mata manusia, namun ringan di sisi Allah. Dan ada amal yang telah dilupakan pemiliknya, justru itulah yang Allah jaga. Pernah ku sangka ku berbuat, lalu hatiku diam-diam mengingat, seolah amal lahir dariku, padahal semua karenamu. Tanpa taufik dan kasih sayang, takkan ada sujud yang tenang. Semua langkah yang terlihat baik berawal dari rahmatmu yang membaik. Kata para arif, amal yang paling selamat bukan yang selalu kau kenang, melainkan yang telah kau lupakan. Sebab saat amal terus dihitung, hati perlahan mulai menggunung, dan tanpa sadar rasa ujub masuk perlahan memenuhi kalbu. Biarkan amal pergi berlalu, jangan diikat oleh egomu. Yang ku harap bukan pujian, hanya ridhomu ya Tuhan. Bila
terimalah amal kecilku yang bahkan telah hilang dari ingatanku. Aku mulai belajar mengerti bahwa semua berasal darimu. Tak ada satu langkah pun terjadi tanpa kasih sayang dan izinmu. Jika amal membuatku tinggi, lebih baik aku menangisi diri, karena hati yang merasa mulia sering tak sadar sedang binasa. Kini ku biarkan semua berlalu, tak ku hitung satu persatu. Semoga yang hilang dari ingatan tetap hidup dalam timbangan. Jangan bangga karena mampu beribadah. Bersyukurlah karena Allah masih memilihmu untuk beribadah. Amal bukan milikku, ia hanyalah titipan. Jika Allah tak memberi taufik, tak lahir satu pun kebaikan. Biarkan amal tak dikenal, seperti hujan yang jatuh diam, memberi tanpa meminta nama, lalu kembali kepadanya. Yang ku cari bukan tepuk tangan, bukan pula sanjungan insan. Yang ku damba sepanjang usia hanyalah ridho darinya. Ikhlas, ikhlas, jangan hitung amalmu. Ikhlas, ikhlas, hitunglah rahmat Tuhanmu. Jangan simpan amal di dalam dada, simpanlah di sisi Allah. Yang kau lupakan belum tentu hilang, yang kau banggakan belum tentu diterima. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya selain dengan pertolongan Allah. Ya Allah, jika ada satu amal yang engkau cintai, biarlah aku tak pernah mengingatnya, agar yang tinggal hanyalah syukur dan rasa hina di hadapanmu. Ya Allah, Engkau maha tahu isi hati yang tak mampu kami jelaskan. Bukan malas, bukan ingin lari dari amanah, namun kami hanyalah hamba yang lemah, yang menunggu pertolongan darimu. Kami berjalan di jalan yang panjang, membawa lelah dan harapan. Kadang tangan ini ingin menyerah saat dunia terasa begitu berat. Manusia melihat kami diam dan mengira kami kehilangan arah, padahal hati ini sedang menunggu iradahmu yang belum engkau buka. Karena hanya engkau yang mampu membuka pintu yang tertutup waktu, dan hanya engkau tempat bergantung saat semua jalan terasa buntu. Ya Rabb, kami tak punya daya selain berharap pada rahmat dan ridha-Mu. Ridha-Mu tempat kami bersandar di tengah dunia yang berputar. Jika engkau belum menghendaki, tak ada yang mampu terjadi. Ya Allah, jangan biarkan hati ini jauh, walau langkah kami penuh rapuh. Tetaplah dekatkan kami kepadamu.
tinggalkan kami sendiri. Engkau firmankan semua akan mati, dan hati ini pun mulai mengerti bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan rumah untuk selamanya. Maka kami ingin mengikuti jalan Nabi penuh cahaya suci, menjadikan beliau teladan hidup saat hati mulai gelap dan runtuh. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu sebagaimana kepada Yunus hamba-Mu yang Kau selamatkan dari gelap saat seluruh dunia terasa sesat. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada teladan yang baik. Dan ketika dunia membuat kami lelah, kami kembali mengangkat tangan memanggil nama-Mu dalam tangis yang tak terdengar manusia. Ridho-Mu tempat kami bersandar Saat hidup tak sesuai harapan, karena tak ada ketenangan selain dekat dengan-Mu Tuhan. Ya Allah, ampuni hati yang mudah goyah, Jadikan kami tetap istiqamah hingga akhir nafas berserah. Kami hidup dalam kasih-Mu. Rahmat-Mu, jangan lepaskan kami dari-Mu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat bergantung, tempat kembali saat dunia mengecewakan. Allah tetap mendengar saat manusia tak memahami. Allah Maha mengetahui. Ya Allah, Limpahkan shalawat kepada Nabi-Mu, dan jangan biarkan kami mati sebelum hati benar-benar kembali kepadamu. Bukan karena sempurna kau kupilih, tapi karena Allah yang menautkan hati ini. Di antara ribuan takdir yang ada, namamu tertulis dalam doa. Bukan sekadar cinta di dunia, namun teman menuju surganya. Kau hadir bukan hanya menemani, namun menguatkan saat aku rapuh ini. Dalam diam kau ajarkan sabar, dalam lelah kau tetap bersinar. Jika langkahku mulai menjauh, tolong ingatkan aku kembali padanya. Doaku untukmu, istriku tercinta, semoga Allah selalu menjagamu dalam setiap sujud dan langkahmu. Kau tetap dalam lindungannya. Doaku untukmu, mendamping hidupku, dikuatkan iman di setiap waktu, hingga kita dipertemukan kembali di surganya yang abadi. Tak ku janji dunia yang sempurna, namun ku janji setia dalam doa. Bersama kita perbaiki diri, menuju ridho ilahi Rabbi. Ya Allah, jadikan cintaku ini karenamu, bukan karena dunia yang semu. Satukan kami dalam kebaikan
Dunia memisahkan kita, semoga surga mempertemukan kembali. Yeah. Selamat pagi, yeah. Selamat pagi, selamat pagi kawan semua. Bangun semangat, buka mata. Hari baru datang menyapa. Saatnya jalan penuh doa. Selamat pagi, langkah kaki, jangan ragu. Cari rezeki, jalan yang lurus. Keringat jatuh jadi saksi. Usaha halal penuh berkah pasti. Untuk keluarga yang menanti, untuk anak istri di rumah nanti. Senyum mereka jadi tenaga, penyemangat dalam bekerja. Semangat pagi, selamat bekerja. Cari rezeki halal mulia. Sedikit banyak tetap syukur saja. Yang penting berkah dari yang kuasa. Semangat pagi, jangan menyerah. Masa depan sedang dibangun megah. Sebagian dipakai, sebagian ditabung. Esok hari hidup lebih teduh. Esok hari hidup lebih teduh. Walau jalan kadang berat, tetap sabar, jangan penat. Hari ini usaha keras, besok insya Allah hidup naik kelas. Jangan iri pada dunia orang, rezeki tiap insan beda datang. Fokus kerja, jaga niat hati, halal berkah yang dicari. Semangat pagi, selamat bekerja. Cari rezeki halal mulia. Sedikit banyak tetap syukur saja. Yang penting berkah dari yang kuasa. Semangat pagi, jangan menyerah. Masa depan sedang dibangun megah. Sebagian dipakai, sebagian ditabung. Esok hari hidup lebih teduh. Esok hari hidup lebih teduh. Selamat pagi, selamat pagi. Terus melangkah, bawa doa dalam lelah. Kerja hari ini penuh harap, semoga hidup makin mantap. Hari ini bukan sekadar bertambah usia, tapi berkurang jatah waktu di dunia. Dan semakin dekat padamu, ya Rab. Yeah. Hari ini, hari ini kau melangkah lagi di jalan sunyi mencari ilahi. Usia bertambah bukan sekadar angka, tapi tanda cintanya masih menyapa. Dari luka kau belajar sabar, dari jatuh kau belajar sadar. Dunia ini hanya persinggahan, sedang pulang adalah tujuan. Jika lelah merundung hati, ingat Allah tak pernah pergi. Barakallahu fi umrik sahabatku. Semoga berkah di setiap langkahmu. Didekatkan pada nur cahayamu, dan dijauhkan dari gelap nafsumu. Dalam diam kau semakin dekat menuju cinta yang hakiki.
hakiki, cinta Allah yang abadi. Bukan panjang umur yang utama, namun berkah dalam tiap nafasnya. Bukan ramai dunia yang dicari, namun ridho Allah di dalam hati. Ya Allah, lembutkan hatinya dalam zikir, terangi jalannya dengan nurmu. Jauhkan dari hijab yang menipu, dan tenggelamkan dalam cintamu. Barakallahu fi umrik sahabatku, semoga berkah di setiap langkahmu, didekatkan pada nur cahayamu, dan dijauhkan dari gelap nafsumu. Barakallahu fi hayatik, dalam diam kau semakin dekat menuju cinta yang hakiki, cinta Allah yang abadi. Hari ini kau bukan sekadar bertambah usia, namun semakin dekat pada perjumpaannya. Bukan karena dunia aku bersamamu, tapi karena Allah menitipkanmu dalam hidupku. Di antara ribuan jalan yang ada, Allah pertemukan kita dalam doa. Kau hadir membawa teduh di hati, menjadi imam di langkah ini. Saat lelah datang menghampiri, kau tetap berdiri kuat sendiri. Dalam diam kau simpan beban demi keluarga dan masa depan. Jika dunia terasa berat bagimu, biarkan doaku menguatkan langkahmu. Doaku untukmu, suamiku sayang, semoga Allah selalu menjaga dirimu, dilapangkan rezeki dan urusanmu, dikuatkan hati dalam ujianmu. Doaku untukmu, pemimpin hidupku, tetaplah kau dalam cahayanya, hingga kelak kita dipertemukan di surga yang penuh bahagia. Tak semua lelah bisa kau cerita, tak semua luka bisa terbaca, namun aku tahu dalam diammu ada cinta besar untuk keluargamu. Ya Allah, ya Allah, jaga suamiku di setiap jalannya, berkahi nafkah dari tangannya, lindungi hatinya dari fitnah dunia, dan dekatkan ia pada ridhomu selamanya. Doaku untukmu, suamiku sayang, semoga Allah selalu menjaga dirimu, dilapangkan rezeki dan urusanmu, dikuatkan hati dalam ujianmu. Doaku untukmu,
Bibirku tak selalu berkata. Ketahuilah, namamu selalu ada dalam doa. Fajar datang membuka hari, embun turun menyentuh bumi. Ku bangun pagi dengan niat suci, mencari rezeki karena ilahi. Bismillah, langkah dimulai dengan doa hati terangkai. Mentari naik menyapa jalan, kupikul mimpi dan pengharapan. Takut kerasnya zaman, selama Allah jadi pegangan. Baru jatuh bukan hinaan, itu tanda perjuangan. Tangan bekerja, hati berzikir, rezeki halal sedang mengalir. Jika lelah datang menguji, jangan biarkan hati berhenti. Hari ini harus ku jalani dengan yakin sepenuh hati. Bangun pagi, kuatkan diri, cari rezeki yang halal hari ini. Doa dan usaha jalan beriring, tak ada yang sia-sia bagi yang yakin. Ikhtiar jalan, tawakal hati, langit Allah luas tak terbagi. Selama kita jujur dan berani, pintu rezeki kan menghampiri. Kadang jalan tak semudah kata, ada luka, ada kecewa. Namun aku takkan menyerah, sebab harap masih menyala. Biar lambat asal berkah, biar kecil asal indah. Lebih mulia sesuap halal daripada banyak tapi menyesal. Saat dunia meremehkanmu, tetap tegak, jangan ragu. Yang menilai bukan mereka, Allah tahu semua usaha. Bangun pagi, kuatkan diri, cari rezeki yang halal hari ini. Doa dan usaha jalan beriring, tak ada yang sia-sia bagi yang yakin. Ikhtiar jalan, tawakal hati, langit Allah luas tak terbagi. Selama kita jujur dan berani, pintu rezeki kan menghampiri. Ya Allah, berkahi langkah kami, lancar urusan pagi ini. Jauhkan malas, dekatkan berkah, jadikan kerja bernilai ibadah. Ya Allah, kuatkan jiwa, ya Allah, cukupkan hamba, ya Allah, buka jalannya, rezeki halal penuh cahaya. Matahari tinggi bersaksi, kami hidup bukan bermimpi. Kami berjuang sepenuh hati, dan tak ada usaha yang sia-sia hari ini. Yo kawan yang sedang banyak masalah, banyak beban, banyak tanggungan, ingat, jangan pernah menyerah. Jangan pernah akhiri hidupmu hanya karena masalah itu. Aku pun juga sama, hidup penuh masalah, penuh luka. Tapi aku percaya Allah Maha Adil, Maha melihat, Maha mendengar.
dan tak pernah tidur. Percayalah, masih banyak orang di luar sana yang hidupnya lebih menderita darimu, lebih susah darimu. Tapi mereka tak menyerah, mereka masih berusaha, karena mereka percaya. Hari gelap bukan akhir cerita, air mata bukan tanda kalah kita. Kadang dada sesak menahan, namun esok belum tentu sama keadaan. Rumah sempit, dompet menipis, cinta pergi, harapan menipis. Tapi selama nafas masih ada jalan dari yang kuasa. Jangan putus saat badai datang, karena pelangi lahir sehabis hujan. Jangan menyerah kawan, bertahanlah. Jangan akhiri hidupmu, kuatkanlah. Masalah datang hanya sementara, rahmat Tuhan lebih luas dari derita. Jika semua pintu tertutup rapat, masih ada langit tempat berharap. Menangislah, sujudlah, bicaralah, Dia mendengar seluruh resah. Lihat mereka yang tetap berjalan, meski lapar jadi teman malam. Lihat mereka yang tetap tersenyum, walau hidup tak pernah makmum. Ada yang sakit tapi bersyukur, ada yang miskin tapi tetap jujur, ada yang sendiri namun kuat, karena yakin pertolongan kan dekat. Yang sabar tak selalu lemah, yang bertahan justru paling gagah. Jangan menyerah kawan, bertahanlah. Jangan akhiri hidupmu, kuatkanlah. Masalah datang hanya sementara, rahmat Tuhan lebih luas dari derita. Jika semua pintu tertutup rapat, masih ada langit tempat berharap. Menangislah, sujudlah, bicaralah, Dia mendengar seluruh resah. Kalau manusia tak peduli, masih ada Tuhan yang mengerti. Kalau dunia terasa kejam, masih ada kasih yang tak tenggelam. Yo kawan, satu malam lagi bertahan, satu langkah lagi berjalan. Jangan menyerah, karena sesudah gelap, fajar akan datang.